Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gue ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, cerita menarik lainnya, bisa lo email ke gua atau bisa juga lewat Instagram atau Twitter gua, linknya ada di deskripsi. Oke, di konten kali ini gua bakal lanjutin cerita yang berjudul Tersesat di Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini gua ambil dari Kaskus dari akun Holy Black. Buat kalian yang belum dengerin part satunya bisa cek link di deskripsi. Oke, gak usah lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Jalan-jalan yang kita lalui kali ini nggak terlalu serem kan? Karena ini mah jalan standar yang biasa dilalui para pendaki. Udah gitu kadang juga ada penerangan lampu. Cuman suasananya hening banget. Cuma ditemenin suara-suara jangkrik. Tapi ya mendingan lah daripada sebelumnya kan ditemenin suara-suara. Ah sudahlah. Nah begitu udah agak jauh, tiba-tiba nih orang ngeluarin celurit dari tasnya. Sontak aneh kaget kan. Yang lihat waktu itu ngeluarin celurit pertama kali itu aneh. Teman aneh sih kagak. Langsung deh aneh mundur-mundur. Tadinya aneh di belakang dia. Terus teman aneh juga nyadar kalau dia ngeluarin celurit. Nah, teman aneh langsung dah mundur beberapa langkah. Aneh bilang, "Bro, dia ngeluarin celurit tuh." Wah, mati dah kita dimutilasi di sini. Saat itu pikiran kita berdua udah mulai ngaco. Secara kelaparan dan kedinginan. Mana kita berdua cuman pakai kaos doang. Ditambah saat itu juga mulai tengah malam. Orang yang nganter aneh mulai tebas-tebas pohon gan. Aneh jadi tambah merinding. Gak lama kemudian dia bilang gini gan. Kita harus hati-hati nih. Karena di sini belum lama, sekitar beberapa minggu yang lalu, terjadi pembunuhan. Di jalan yang bentar kita lewatin tuh, tempat pembunuhan tersebut. Nih orang nakut-nakutin apa beneran deh. Yang jelas begitu dia bilang kayak gitu, yang ada aneh tambah lemes gan. Kengerian aneh bukan sama hal-hal goib, tapi aneh mulai takut kalau aneh dan temen aneh bakal jadi korban mutilasi. Dia juga bilang gini gan, sebelumnya juga di daerah sini terjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Daerah sini emang jalur pendakian yang mau ke Jayagiri, atau mau kemah, atau mau ke Tangkuban Perahu. Cuma kalau malam daerah sini jarang ada yang lewat. Aneh makin merinding kan pas abis dia bilang gitu. Akhirnya kita tetap berjalan dengan rasa was-was. Apalagi setiap tuh orang ngeliat ke arah kita. Deg-degan banget. Apalagi pas kita ngelewatin lokasi tempat pembunuhan dan pemerkosaan yang dia bilang tadi. Suasananya sih nggak seserem hutan-hutan yang kita lewatin. Karena ini merupakan jalur pendakian yang udah seperti jalan umum. Cuma mungkin karena aneh dan teman aneh lagi parno, jadi suasananya terasa mencekam banget kan. Jadi ceritanya dia bawa celurit untuk jaga-jaga dari orang jahat kan. Takutnya ada apa-apa, makanya dia bawa senjata. Aduh, aneh udah curiga aja. Nah, pas lagi ngelewatin tuh lokasi, teman aneh tiba-tiba aja dia ngejerit. Kata dia gini, Li, 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 lihat tuh, apaan tuh? Aneh sih nggak lihat apa-apa gan, tapi aneh merinding banget. Dia bilang lagi, itu lu masa nggak lihat? Ada. Terus orang yang nganterin aneh nenangin kita gan. Dia bilang gini, jangan dilihat, kita nggak ganggu mereka. Jadi mereka juga nggak akan ganggu kita. Aneh sih nggak begitu paham. Secara aneh nggak ngeliat apa-apa. Cuman perasaan merinding kerasa banget. Aneh nanya sama orang yang nganterin aneh. Aneh lupa namanya siapa. Aneh bilang gini, nih udah deket ah. Soalnya kita jalan udah lumayan jauh banget.
Aneh dan teman Aneh udah mulai nggak kuat kakinya. Lemes banget. Orang yang nganterin kita bilang, udah setengah jalan, kita istirahat dulu aja. Di depan ada bekas rumah-rumah kecil yang dulu ditempatin warga, cuman rumahnya sekarang udah nggak ditinggalin lagi. Ternyata bener, nggak jauh dari situ ada beberapa rumah kecil berderet. Kita istirahat di situ. Di situ orang yang nganterin Ane ngambil minum dari air aliran pipa yang nggak tahu dah asalnya dari mana. Dan pipanya mengarah kemana. Dia bilang, nih minum A, sambil nyodorin aqua botol yang diisi air dari pipa tadi. Dia bilang, itu tuh air pegunungan. Kebetulan Ane dan teman Ane udah aus banget. Langsung aja kita minum. Airnya seger banget kan. Akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Selama perjalanan, jalannya tuh mendaki melulu kan. Alhasil kita yang udah kecapean, dikit-dikit istirahat. Selama di perjalanan, temen Ane selalu ngagetin Ane. Dia bilang dia ngelihat pocong lah, kuntilanak lah. Ane sih nggak ngelihat apa-apa. Cuman merinding mah tetap sepanjang perjalanan. Tapi yang anehnya, orang yang nganterin Ane juga tenang banget. Kayak nggak ada sesuatu di situ. Ane juga ngerasa agak tenang. Cuman temen Ane aja yang parno. Secara udara malam di gunung, ditambah cacing di perut nggak berhenti-berhentinya pada main band. Di sini Ane mulai nggak inget dah liku-liku perjalanannya, karena di situ Ane cuma ngikutin jalan orang yang nganterin kita berdua, dan pikiran Ane kosong dan nggak ada kejadian apa-apa, ya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya kita udah mulai memasuki kawasan Tangkuban Perahu. Di situ baru mulai lagi dah suasana yang mulai bikin Ane dan teman Ane panik. Sesaat kita mulai mendekati kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Ane ngelihat lagi sosok nenek-nenek yang sebelumnya udah nunjukin jalan ke kita. Posisinya nggak jauh dari kita. Dia tersenyum ke arah Ane Gan sambil melambaikan tangan. Ane pun sempet kaget. Cuman waktu itu Ane nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara, apalagi manggil teman Ane. Ane pun tanpa sadar ngelambaikan tangan dan ngangguk-ngangguk Gan. Bermaksud sopan membalas lambaian tangan si nenek. Tiba-tiba aja teman Ane teriak lagi. Sontak Ane kaget dan noleh ke arah teman Ane. Begitu Ane tengok lagi, tuh nenek udah gak ada di tempatnya Gan. Rupanya teman Ane ngelihat makhluk-makhluk goib. Ane lupa kali ini dia ngelihat apaan. Maklum udah lama banget. Ane coba telepon dia juga lupa. Sekali lagi orang yang nemenin Ane bilang, tenang, tenang, jangan diganggu atau dilihat. Mereka gak akan ganggu kita kok. Makin lemes Ane Gan. Akhirnya setelah memasuki Tangkuban Perahu, kalau nggak salah kita tembus-tembusnya tuh di bawah dah. Jadi kita harus mendaki lagi Gan ke atas. Tahu sendiri jarak bawah ke atas tuh lumayan. Kita mutusin untuk istirahat. Di situ Ane coba cerita ke orang yang nganterin Ane Gan. Kalau teman Ane sebenarnya ada satu lagi. Cuma dia hilang, nggak tahu kemana. Orang yang nemenin kita berdua cuman bisa nenangin kita. Dia bilang, kalian berdoa aja, teman kalian gak kenapa-napa. Setelah beberapa saat kita istirahat, kita ngelanjutin lagi dah perjalanan ngedaki Gunung Tangkuban Perahu. Di sini udah nggak serem lagi, soalnya udah jalan aspal yang biasa dipakai mobil buat naik ke atas. Cuman yang bikin bete, terjal Gan naiknya. Secara kaki Ane udah gempor abis, ditambah perut pula yang keroncongan. Lebih betenya lagi tuh banyak anjing gunung pada ngenggonggongin. Ane udah megangin orang yang nganterin Ane aja dah. Secara Ane merinding. Untung yang nganterin Ane tuh orangnya berani banget. Secara dia orang yang biasa naik gunung. Ini aja dia berani nganterin Ane mendaki Gunung Tangkuban Perahu melalui rute Gunung Jayagiri. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, Ane dan teman Ane beserta orang yang nganterin kita tiba juga di atas Gunung Tangkuban Perahu. Kita kembali ke area parkiran di mana Ane naruh motor waktu itu. Udaranya sadis Gan, dingin banget. Dah gitu sepi banget, kagak ada orang sama sekali. Ane panik, pas lihat-lihat di situ udah sepi, kagak ada motor sama sekali. Ane bilang gini,
"Waduh, motor kemana nih?" Terus orang yang nganterin aneh bilang gini, "Kita ke atas sana aja, di situ tempat penjaganya." Akhirnya sekali lagi kita jalan lagi. Pegel banget nih kaki, kayak mau copot. Sampailah kita di rumah tempat penjaga tersebut. Ternyata bener kan, di situ ada dua motor aneh. Aneh lega banget. Terus orang yang nganterin aneh ngetok pintu tuh rumah. Dan keluar dah tuh dua orang di rumah itu. Baru juga keluar tuh orang, langsung muncul cahaya terang banget dari arah parkiran motor. Yang kagak lain itu mobil dari tim SAR. Dua orang petugas tim SAR keluar dari mobilnya. Di situ akhirnya orang yang nganterin aneh ngejelasin kalau aneh dan teman aneh tersesat. Terus gantian si penjaga juga cerita kalau motor aneh dipindahin karena udah sampai maghrib orangnya belum pada balik. Di situ tim SAR nawarin untuk istirahat dulu di kantornya. Dan tim SAR-nya juga bilang supaya kita tunggu sampai terang dulu baru kita cari teman kita. Tim SAR-nya yang bilang kalau kita cari sekarang lebih bahaya. Lebih baik tunggu besok baru kita mulai pencarian. Akhirnya aneh dan teman aneh setuju. Cuma aneh gak enak nih sama orang yang nganterin aneh. Ya udah aneh bilang sama tim SAR kalau kita berdua mau nganterin balik dulu orang yang udah nolongin kita berdua. Jadi akhirnya kita berdua jalan bareng dah tuh. Aneh naik motor bareng orang yang nolongin kita. Dan teman aneh naik motor sendiri. Kita berdua jalan dengan diiringi mobil patroli dari tim SAR. Sampailah kita keluar dari Tangkuban Perahu. Cuma sebelum keluar, tim SAR-nya udah nunjukin markas mereka. Biar kita berdua balik lagi paginya. Setelah kita dari markas tim SAR, kita bertiga menuju ke rumah orang yang udah nolongin kita. Kalau nggak salah, jam waktu itu udah sekitar jam 3 pagi kan. Aneh lupa, cuman kira-kira aja. Soalnya aneh sempat lihat jam di markas tim SAR itu. Pas tadi duduk sebentar di markasnya tim SAR. Lagi-lagi udara gunung yang dingin banget, ditambah aneh naik motor. Perut keroncongan, jadi sesuatu yang membuat aneh mesti merasakan penderitaan kan. Aneh lupa nama daerah rumahnya apa. Sekitar Lembang, seingat aneh dari jalan utama tuh dia belok. Dan beloknya tuh turun tajam banget. Aneh lupa nama tempatnya apa. Dan setelah beberapa saat, kembalilah kita ke perkampungan yang sebelumnya kita berdua pertama kali tiba setelah tersesat di gunung selama beberapa jam. Tibalah kita bertiga di rumah orang yang udah nolongin aneh kan. Ternyata dia udah berkeluarga, punya seorang anak, kalau nggak salah perempuan. Aneh ngeliat istri sama anaknya tidur di kamar. Dia nunjukin tuh anak sama istrinya. Rumahnya sederhana banget kan, secara orang pedesaan. Di situ aneh dijamu, walaupun cuma sama Indomie. Aneh dan temen aneh langsung dah makan tuh Indomie. Kita berdua makan udah kayak kesetanan dah. Panas-panas juga aneh embat. Waktu itu udah sekitar jam 4 pagi. Rasa mie-nya tuh gila kan, kayak makanan mewah banget dah. Secara aneh udah kelaparan banget, sampai-sampai aneh pun lupa nasib temen aneh yang hilang. Selesai kita makan, kita mau langsung pamit kan. Aneh bingung banget dah mau ngasih apa ke orang itu. Alhasil, aneh ngasih uang terakhir di dompet aneh 20.000 perak. Yang rencananya mau buat bensin. Cuman teman aneh bilang, udah kasih aja. Dia masih megang kok 10.000. Masih cukup lah buat bensin. Soalnya pas di Lembang berangkatnya kita isi full. Akhirnya kita berdua ngasihin dah tuh uang. Dan ngasih baju yang lecek dan kotor juga yang ada di tas aneh sebagai cindera mata. Di situ aneh inget masih ada sisa film. Ya udah kita bertiga foto-foto dah. Di situ aneh sempat istirahat sebentar kan. Karena tadinya dah mau balik, sibuk foto-foto malah jadi lupa mau berangkat. Lagian juga aneh udah capek banget. Orang yang nolongin aneh juga bilang, tidur dulu aja, nanti sebelum jam 6 saya bangunin biar kalian bisa nyari teman-teman kalian. Temen aneh juga matanya udah 5 watt, begitu pula aneh. Ya udah deh, akhirnya kita mutusin untuk tidur sejenak. Oh iya, aneh lupa cerita pas waktu tim SAR datang tuh, kita udah ceritain apa aja. Jadi yang nyeritain kita hilang tuh
orang yang nganterin kita. Di situ kita dibilang tersesat di hutan gunung dan ada teman kita yang hilang. Tim SAR-nya juga bilang, kenapa nggak telepon? Aneh juga udah jelasin kalau kita nggak bawa HP. Dan mereka juga nanya, apa kalian melewati rumah yang ada towernya? Aneh jawab sih iya. Nah, tim SAR juga bilang ke kita, kenapa kalian gak tunggu di situ aja? Karena lebih aman ketimbang harus nyusuri hutan gunung malam-malam. Malah lebih bahaya. Untung aja kalian berdua gak kenapa-napa. Dalam hati aneh pasti bilang gitu. Apanya yang gak apa-apa? Udah luka-luka begini, kaki gempor, temen gak tahu nasibnya gimana. Mereka juga bilang, kalau ada yang hilang juga kita pasti nyari. Dan yang udah-udah sih, katanya yang hilang itu ditemuin di situ. Begitu ada laporan dari penjaga ada orang hilang, biasanya tempat pertama yang kita cari ke sana. Dalam hati aneh, tahu kalau dicariin mah kita juga nungguin kali di situ. Lagian juga kita udah lapar berat, yang ada malah mati kedinginan dan kelaparan kalau kita nungguin kelamaan. Sekitar pukul 6 kurang diiringi suara ayam berkokok, aneh pun dibangunkan oleh orang yang nolongin aneh. Ya kita berdua cuci muka aja kan, gak berani mandi. Dingin banget. Langsung aja dah kita berdua bergegas. Akhirnya kita keluar dari perkampungan tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Tangkuban Perahu. Di situ rasa harai juga mengiringi kepergian aneh. Secara aneh udah ditolongi orang itu, tapi aneh cuman bisa ngasih sesuatu yang gak bernilai. Setelah beberapa lama dari Lembang kembali menuju Tangkuban Perahu diiringi dengan hawa dingin serta kabut yang lumayan mengganggu, sampailah kita di markas tim SAR tersebut. Tiba di depan markas tim SAR, kita gosok-gosok pintunya, terus keluar dah jinnya. Sorry salah. Kita ketok pintunya, terus keluar dah tuh orang-orang dari tim SAR. Masih pada belum mandi juga. Di situ kita disuruh masuk dan disuguhi minuman. Tapi kok nggak dikasih makan ya? Ngobrol-ngobrol lah kita sebentar membicarakan tentang teman aneh yang bentuknya gimana. Di situ aneh jelasin dah kalau teman aneh punya hidung, mata, telinga. Ya seperti prosedur pencarian orang hilang. Ditanya-tanya gimana rupanya, sekitar jam 7 atau 8 aneh lupa. Kita diantar dah tuh ke atas lagi naik mobil tim SAR. Di situ aneh dan teman aneh terus berdoa supaya teman kita nggak kenapa-napa kan. Dimulailah rekam jejak kita. Aneh ceritain dah tuh dari mana kita awalnya naik, terus bisa sampai di puncak Tangkuban Perahu. Kita pun dianterin ke sana, kembali ke lokasi. Cuma aneh lupa dah waktu itu lewat mana dianterinnya. Seingat aneh sih kagak naik-naik tebing kayak aneh dan teman-teman aneh. Akhirnya kita semua, aneh, teman aneh dan tim SAR 2 orang, kita sampai di atas gan. Di situ kita mulai menyusuri dari awal. Dari tempat tebing pertama kali kita manjat, terus kita juga ngelewatin lagi papan petunjuk yang ke kiri parkiran bawah, ke kanan kemana gitu aneh lupa. Tim SAR-nya bilang, kalau adik-adik pada lewat sini kemarin, kalian gak bakalan nyasar. Aneh bilang, habis jalannya turun terus pak ke bawah, dah gitu hutannya juga lebat banget dan lebih mencekam. Makanya kita putar balik menuju arah yang lain. Kita takut yang ada malah masuk kawah beracun lagi pak. Terus kita menyusuri lagi, lah kita ke jalan yang satunya. Nah di sini aneh lupa tuh tempat towernya. Apakah di dekat papan petunjuk atau gimana aneh lupa. Yang jelas kita ke situ kan. Di situ si tim SAR-nya bilang, kemarin-kemarin juga ada yang hilang dek. Tapi mereka semua nunggu di sini. Mereka menghubungi kita, jadinya kita jemput di sini. Dalam hati aneh bilang, kan kagak bawa HP pak. Gak jauh dari situ teman aneh ngelihat orang berbaring. Dia bilang, pak itu ada orang, sambil menunjuk ke arah orang tersebut. Di situ aneh langsung ngeliat dan lari gan nyamperin. Begitu sampai di situ aneh terkejut gan. Bener itu teman aneh. Teman aneh dan tim SAR pun mengelilingi teman aneh yang hilang itu. Langsung dengan sigap tim SAR memeriksa kondisi tubuh teman aneh.
Tim SAR bilang teman aneh sepertinya baik-baik aja, cuman kecapean kayaknya. Bener aja, pas kita bangunin teman aneh, dia mulai melek Gan. Begitu dia buka mata, aneh pun senang banget. Uh, dia selamat. Di situ teman aneh nggak banyak omong, cuman dia masih bisa berdiri Gan. Jadi kita bantu dah bopong tuh teman aneh menuju kawah Tangkuban. Aneh lupa banget nih lewat rute mana pas pergi dan baliknya. Soalnya waktu itu pikiran aneh kosong banget. Aneh takut banget teman aneh kenapa-napa. Dan juga kita berdua udah kecapean dan ngantuk berat. Cuman karena perasaan aja yang menggerakkan badan kita. Aneh lupa dah. Yang jelas sadar-sadar kita bertiga udah di markasnya tim SAR. Di situ kita dikasih minuman sama makanan. Setelah agak enakan nih badan, kira-kira sih udah siang dah Gan. Aneh lupa jam berapa-berapanya. Yang jelas kita udah agak mendingan. Selain perut udah kenyang, mata juga udah kagak sebet lagi. Cuman kaki aja nih yang kerasanya masih pegal-pegal banget. Kita berbincang-bincang dah di situ bersama tim SAR dan teman-teman aneh. Kita dinasehatin. Lain kali kalau ada apa-apa jangan sembarangan kemana-mana. Yang ada kita malah tambah parah. Ditambah lagi itu malam hari. Lebih berbahaya lagi. Untung kalian semua selamat. Sebelumnya juga warga ada yang bilang ke aneh dan teman aneh. Ada yang hilang kayak aneh di dekat perkampungan. Cuman pas ditemuin badannya udah pada biru-biru alias sudah meninggal. Mereka bilang kita beruntung keluar-keluarnya di kebun teh. Kalau enggak mungkin kita juga udah mokat dimakan binatang buas lah atau mati karena kedinginan. Bahkan ada yang nakut-nakutin katanya untung gak diambil makhluk gaib. Di situ juga aneh tanya sama teman aneh, kenapa kok bisa ngilang gitu? Dan teman aneh pun menjawab, waktu kalian kencing, gua nungguin di situ bro. Cuman kok tiba-tiba pas gua balik badan ke arah berlawanan. Pas kalian kencing, begitu balik badan lagi, kalian udah nggak ada. Di situ gua langsung panik. Secara gue sendirian di situ. Lu enak berdua. Gua langsung nyari-nyari kalian berdua. Aneh bilang, pantes lu ngilang. Tunggu. Kok bisa kita berdua nggak kelihatan? Kan kita kencingnya kagak jauh dari tempat lu. Teman aneh pun bilang, nah, itu dia, gue juga nggak ngerti dah. Ya udah nggak mikir panjang lagi, gue langsung cabut nyari kalian. Gue juga teriak-teriak kok manggil nama kalian. Di situ aneh banget kan. Secara kita berdua gak denger apa-apa. Malah yang ada juga kita teriak-teriak manggil nama dia. Cuman temen aneh bilang, dia nggak denger suara apa-apa. Dia juga cerita ke aneh kalau malam itu dia menyusuri hutan sendirian. Dan udah mulai kedinginan, ditambah kelaparan. Saat teman aneh udah mulai hilang akal alias panik dan udah mulai kabur pandangannya, tiba-tiba dia ketemu sama nenek-nenek tua yang membawa kayu di punggungnya. Langsung aja dia minta tolong sama nenek-nenek tersebut. Dia juga cerita ke aneh kalau tuh nenek-nenek ngajak dia ke rumahnya. Katanya sih rumahnya berupa gubuk gitu. Di situ dia dikasih minum, makan, tapi saat itu teman aneh nggak ngerasain sesuatu yang ganjil. Yang aneh buat dia saat itu adalah tingkah si nenek. Mulai dari suaranya yang kaku, perawakannya yang dingin. Dan hal itu tuh buat teman aneh juga agak takut. Cuman karena dia nggak ngerti harus apa dan gimana lagi, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di situ malam itu. Soalnya si nenek bilang kalau dia tinggal aja malam ini dan besok paginya nenek antar. Gak taunya yang ada malah paginya bukan tidur di gubuk, melainkan tidur di tanah. Sebenarnya yang ngata-ngatain air keramat itu bukan aneh kan, tapi teman aneh yang satu ini. Cuman di awal cerita, aneh nggak mau cerita kalau itu dia yang ngomong. Setelah kita cerita-cerita di situ, dan kita juga udah dinasihatin oleh tim SAR, yang saat itu juga sih udah mulai siang, mau ke sore malah. Badan kita juga udah enakan. Di situ kita akhirnya pamitan ke tim SAR dan mengucapkan terima kasih pada tim SAR. Akhirnya berangkatlah kita dari markas tim SAR dan menuju balik ke rumah. Begitu kita keluar dari Tangkuban Perahu, kira-kira di Cikole, aneh ngeliat tuh nenek-nenek kan.
Dia ngelambai ke Ane dengan tatapan yang dingin. Ane waktu itu cuman bisa bengong. Secara Ane yang bawa motor. Setelah menempuh jarak yang lumayan dari Lembang, tibalah Ane dan teman Ane di rumah Ane Gan. Kita bertiga langsung terharu, campur ketawa, sedih, kesel, capek, puas, lemes, pokoknya campur-campur dah. Kita juga agak-agak nggak percaya kalau kita tuh habis melewati ini semua. Ane kagak cerita-cerita ke ortu dah. Rahasia ini tetap terjaga sampai sekarang. Kalau ortu tahu, bisa shock mereka. Dan beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, teman-teman Ane pamitan kan pulang ke Bekasi. Keesokan harinya, kehidupan Ane kembali normal. Kagak ada yang aneh-aneh. Selang beberapa minggu, Ane mendapatkan kabar yang mengejutkan kalau teman Ane yang hilang waktu itu meninggal. Ane kaget banget. Menurut kabar dia kecelakaan motor kan. Saat pemakaman dia, Ane hadir dan teman Ane juga hadir kan. Di situ Ane kaget karena waktu acara pemakamannya ada nenek-nenek yang waktu itu kita temuin di Gunung Tangkuban Perahu. Ane kaget setengah mati. Cuman pas Ane mau manggil teman Ane, dia udah nggak ada lagi. Ane nggak tahu dah kenapa penyebab pastinya. Apakah ini semua ada hubungannya atau semua hanya halusinasi Ane aja. Tapi ini semua kalau diurut-urut seperti ada hubungannya. Misalnya dari munculnya ular yang menghalangi jalan kita, seperti seolah menuntun jalan. Begitu juga sosok nenek-nenek dan sosok teman Ane yang tiba-tiba muncul, seperti membimbing keluar dari hutan. Begitu juga suara-suara mobil di kebun teh, jejak off-road, dan lain-lain. Secara waktu itu gelap kan, dan kita nggak tahu harus kemana. Cuman kayaknya teman Ane yang hilang aja yang sepertinya ditahan di gunung tersebut. Tapi semua itu Ane kembaliin ke agan-agan dah, bagaimana agan-agan menyikapinya. Dan silakan ambil hikmahnya dari pengalaman Ane dan teman Ane ini. Sampai di sini cerita Ane. Kalau ada salah kata tolong dimaafin. Sekali lagi Ane ucapin makasih banyak buat yang udah sudi mampir ke treat Ane dan cendolin Ane. Oke, segini aja konten gue ceritain kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari cerita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.